karena dasarnya dari Aep dan Dede. Informasi pada akhirnya Saka juga ditangkap. Tetapi di persidangan Aep dan Dede tidak pernah bisa dihadirkan sampai putusan. Emang pernah punya grup motor? Enggak, saya nggak punya. Motor aja nggak punya. Motor aja Nggak punya. Sampai sekarang juga nggak punya motor. Waktu peristiwa umur berapa tahun? 15 tahun. Bisa naik motor nggak? Ya kalau memang ibu ingin ngajak saya, ini kan mencari kebenaran. Sama-sama mencari nopung baru. Ya ayo, sama saya ayo. Ayo kita cari nopung baru sampai ibu bisa melakukan peninjauan kembali sehingga dari awal tertutup, Pak. Dakwaannya kan pembunuhan berencana. Dari awal sidang itu tertutup, Bapak. Ya, sidang itu berbeda dengan waktu sidang yang di tahun 2016. emang gimana 2016 tuh? Di tahun 2016 itu Yo, Bang Sentuh People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang. Dan juga ada si Abu yang bobo dan Pakun yang lagi duduk. Entah ngapain. Dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. As always seperti biasa masih dalam pengawalan kasus Vina Cirebon yang sepertinya sudah mau mencapai titik finish. Yes. Ya, di tengah gempuran perpolitikan duniawi ya, mirip-mirip sama konten KDM dalam upaya menjaga case ini tetap di permukaan gitu. Kita flashback juga, kita sama-sama flashback gitu ya. Di KDM flashback tentang perjuangan Ibu Titin dengan sabar gitu kan, perjuangan Sudirman. Di sini kita up Butin dan Saka perjalanan awalnya, walaupun rekapnya kita tidak bisa ngasih lengkap banget. Cuma sedikit banyak yang kita ingat aja pergerakannya dari awal muncul dibully, bahkan kita pun ikut ngebully, apaan sih nenek-nenek segala macam gitu. Terus Saka juga apaan, makanya lu kalau pengen dipercaya gitu ngomongnya harus yang benar segala macam, sampai akhirnya titik pelan-pelan berubah dan sekarang semua netizennya termasuk kita juga berbalik ngedukung gitu ya. Kita lihat yuk, kita napak tilas dulu yuk dalam upaya tetap menjaga case ini di permukaan. Luncur dulu yang pertama. Ninyo. Yes. Berawal dari Metro yang eksklusif seorang pelaku kasus Vina buka suara. Di sini titik awal Saka muncul, ingat gak? Dengan sinis pas kita nonton, nah ini nih, oh ini nih salah satunya nih yang nggak ngaku nih sampai sekarang juga malah ngeganggu viral yang harusnya mencari keadilan 3 DPO. Iya, jujur kita pada situ ketus ngelihatnya tuh kan. Iya. Dan ternyata setelah ingat-ingat sekarang kita kemakan ini ceritanya Markona gitu ibarat ya. Dulu kita kayak mikirnya apaan sih, mau ikut-ikut pansos gitu kan. Ketus banget nih flashback nih, ceki-ceki. Play. Tadi yang saya balik dulu ke belakang, karena dasarnya dari Aep dan Dede. Informasi pada akhirnya Saka juga ditangkap. Tetapi di persidangan Aep dan Dede tidak pernah bisa dihadirkan sampai putusan. Itu yang menjadi beban kita. Sebetulnya kalau Aep dan Dede dipersidangkan itu dihadirkan di sidang, itu menjadi terang benderang karena dia sendiri yang ngomong, yang menunjuk siapa saja pelakunya. Tetapi tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Sebenarnya ketika saat kejadian itu posisi Saka ada di rumah, seperti itu menurut Anda? Waktu tanggal 27 lagi ada di mana? Waktu ada di rumah, main sama teman ada di rumah. Dan ketika Anda akhirnya dibawa oleh pihak kepolisian, itu seperti apa prosesnya, Saka? Habis ngapain? Waktu itu saya baru bangun tidur, main ke rumah saudara. Terus saudara pun nyuruh saya ngisi bensin sama adiknya. Nah habis itu kan saya mau ngisi bensin. Habis pulang ngisi bensin, tiba-tiba udah ada polisi, saya nyamperin. Habis nyamperin saya langsung ditangkap tanpa sebab sama sekali. Tidak dipertanyakan kasusnya apa, masalahnya apa, tidak sama sekali. Baik. Langsung Bu Titin, Bu Titin, Anda menerima visum dari Eki dan Vina, betul? Betul. Apa yang disebutkan di situ terkait dengan visum dari Eki? Kita bicara Eki dulu. Ya, kalau di visum Dr. Rahma Diarnita yang pertama kali menerima
korban atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada bagian tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam. Sedangkan pada tuntutan jaksa, Saudara Dhani menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 kali, sehingga akhirnya korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat. Ini tuntutan jaksa. Kemudian dari hasil otopsi yang dilakukan oleh Dr. Andri Nurrohman, berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Rizky Rudiana adalah pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun ini, tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Itu hasil otopsi. Jadi ada perbedaan sebab kematian antara dokter yang memeriksa jenazah dan hasil otopsi dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebenarnya kalau pada saat itu kita ibaratnya bisa netral, kita gagal netral jujur pada saat itu, karena awalnya berangkat dari yang di podcastnya Bang Densu bener-bener udah kebawa banget, karena ya satu people kemarin kita ada sempat flashback kan, pada saat itu ceritanya anjir sampai sebegitunya gitu, bahkan ada bumbu-bumbu yang sampai merangkak terus pegangan tangan gitu kan. Wah gila sih, kebawa emosi. Iya, jangankan kita netizen ya Mang yang ngelihat gitu. Bang Reza aja sempet kan katanya kan, saya sempat emosi juga kalau memang bener mereka melakukan itu. Cuman setelah kesini-sini kan gitu katanya. Nah bedanya kan? Bang Reza bisa netral, kita kebawa. Makanya pas awal muncul, kesel banget. Oh ini tampangnya nih, gemes banget. Pas kita nonton off air, sekalian minta maaf Saka, Bu Titin ya pada saat itu ya, sekalian minta maaf karena pada saat itu momen ini muncul kita masih kebawa, masih nggak percaya, mau ngambil viralnya orang, ngantri dong. Aku ingat aku ngomong itu, yang ngantri satu-satu dulu dong, ini dulu nih DPO dulu, ada yang harus korban yang harus bertanggungjawabkan segala macam gitu. Terus Mang, yang tadi yang dibacain di visum ya kalau nggak salah, otopsi kata Bu Titin, itu nyambung sama yang kata Frans, sininya yang patah. Maksudnya kan helmnya kan sininya hancur tuh, depannya, bagian sininya. Nah terus di situ katanya rahang atas bawah, rahang atas bawah yang bisa menyebabkan kematian gitu. Iya, ya langsung twing gitu, nyambung. Pada saat itu memang kita akuin nggak netral, udah terlanjur ke bawah cerita. Yang ada bumbu-bumbu. Kasih next nih ya, meluncur. Ninyo. Yes. Di sini adalah episode pertama, kedua deh kalau nggak salah dari KDM saat mulai nyemplung ke Kesvina. Sama. Di sini pun kita masih berada di sisi sebelah, nggak bisa netral. Mohon maaf ya, jadi ngeliatnya kayak apaan sih gitu, masih tetap sinis ngeliat Bu Titin sama Saka ini. Iya, dan mengabaikan pernyataan jadinya ya. Kayak salahnya kita tuh kayak seakan tutup kuping gitu. Ini nih kita starting dari menit 546, ceki play. Ya kan saya nggak ngomong imajiner, ada atau tidak. Artinya bahwa kalau andai kata peristiwa ini dilakukan secara bersama-sama, anggaplah tuduhannya adalah geng. Nah, ini kita kesini dulu, kan gitu dulu. Emang pernah punya grup motor? Enggak, saya nggak punya. Motor aja nggak punya. Motor aja nggak punya. Sampai sekarang juga nggak punya motor. Waktu peristiwa umur berapa tahun? 15 tahun. Bisa naik motor nggak? Bisa, tapi ya masih kaku. Oh, kan diilustrasikannya ada kelompok nih, ada geng nih. Wow gitu kan, gitu loh. Rame kejar, gitu kan? Punya geng motor nggak misalnya? Geng apa gitu? Geng gong kek? Oh, enggak Pak. Enggak punya. Enggak. Itu juga saya udah baru keluar sekolah. Jadi nggak pernah bergeng-geng? Enggak. Pernah berkelahi nggak? Enggak pernah berkelahi. Pernah pacaran nggak? Oh itu ya pernah. Seneng ke orang gitu ya? Seneng ya? Nyolek cewek nggak pernah?
Enggak pernah. Ini dulu biar soalnya kan ini yang dihadapinya tegang, harus rileks. Jadi harus rileks. Jadi ini dulu. Jadi yang pertama bahwa yang 3 orang yang DPO itu sekali lagi kalau itu dilakukan secara bersama-sama ya kan dengan Adinda ini pasti Adindanya kenal. Harusnya. Ya kan pasti kalimatnya udah pasti. Harusnya. Pasti adiknya kenal kan pasti rumahnya tahu. Gitu loh, rumahnya tahu. Terus kemudian ininya tahu. Ternyata kan tidak dikenal. Karena ini punya teman hanya bertujuh. Ya kan? Kalau temen sih sebenarnya Enggak, temen yang dalam Teman kasus yang ini. dalam perkara ini. Nah, hanya bertujuh kan. Yang 1 orang itu tidak dikenal. Karena dia itu ada ketika ketemu di Polres dalam kasus yang berbeda. Oke. Di sini kita baru salvok ya ngelihat ternyata Jaka dari awal muncul ngawal terus ya, bener Iya. kakak yang best gitu buat Saka melindungi. Iya tadi aja waktu dibilang iya nih yang diwawancara lagi tegang kata Bu Titin kan langsung dikasih minum sama kakaknya. Tapi di sini aku mau pengakuan dosa. Aku inget nih ya momen pas kita nonton ini off air nggak ditayangin, ngeliat ini si ibu-ibu pengacara ngapain sih nempelin terus? Karena banyak momen yang kayak dijawabnya lagi sama Bu Titin, dijawabnya lagi sama Bu Titin. Iya. Tapi begitu di sini kita tahu, iya sebegitu traumanya Saka ya. Karena Kelihatan. sejujurnya yang aku nangkep mulai berubah tuh ya saat udah dipegang sama LPSK tuh pemeriksaan segala macam di situ tuh. Ada Makanya respect pendampingan banget. ya waktu itu kan. Iya memang kalau dilihat nih setelah kita lihat sampai sekarang gitu terus ngelihat ini lagi gitu ya emang beda dari ekspresi mukanya Saka juga. Cuman pada saat itu balik lagi. Iya. Udah kemakan kita Salah, kita udah kemakan. Karena waktu itu kita tuh nonton sampai 2-3 kali itu diulang terus yang di Bang Densu. Iya. Serius anjir sebegininya ya gitu. Masih berharap tukang sate itu buka suara gitu kan, terus beberapa namanya di-mention, begitu tahu detailnya alah si anjir tukang sate. Pengakuan dosa juga nih ya. Iya. Pada saat itu ya, mohon maaf lagi ya Bu Titin, Saka, mohon maaf ya. Jaka juga respect banget. Iya. Terus ada juga next moment yang meluncur. Just. Nih Yes. nextnya di episode ketiga kalau nggak salah dari channelnya KDM gitu, masih ngobrol sama Bu Titin. Cuma di sini kita nggak ternyata ngobrol juga bertiga sama Bang Abraham Silaban gitu. Ini momennya nih, ceki. Play. Nah, kemudian ada penasaran saya gitu loh. Penasaran saya itu adalah ini opini berkembang kan, opini berkembang di media sosial, apalagi sudah diomongin seorang pengacara ternama Indonesia, Bang Hotman. Ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap, kan gitu. Polda diminta segera lakukan penangkapan, kan gitu loh. Saya ini agak berpikir, kok 3 orang belum ketangkap, yang 7 sudah ketangkap. Kan ini geng, kan dalam otak saya pertama ini geng motor nih. Kan tinggal nanya sama yang 7. Yang 3 ini siapa sih, rumahnya di mana? Cemen itu mah gitu loh. Tetapi setelah saya datang ke sini, bertemu orang tua yang dianggap menjadi pelaku utama dan menjalani pidana seumur hidup, orang tuanya meyakini anaknya tidak melakukan gitu. Apalagi anaknya mengalami latar belakangan dan tidak gaul gitu. Kemudian bertemu juga dengan yang sudah bebas karena dia di bawah umur, dan Saka ya, Saka. Kemudian dan saya nanya juga kan bahwa yang 3 orang ini siapa sih? Nah, dia jangankan jelasin yang 3 orang ini siapa gitu loh. Yang 7 orang aja masih bingung, tidak merasa ya, walaupun secara hukum dibuktikan merasa berdasarkan vonis hakim, tidak merasa. Nah, dari situ kan saya melihat ada sesuatu yang harus dicari kebenarannya. Betul. Harus dicari kebenarannya sehingga peristiwa ini didudukan pada proporsi yang sebenarnya. Walaupun dari sisi hukum belum selesai dong. Ada yang disebut dengan PK ya Bu ya. Nah, PK harus ada novo. Nah, sehingga ya kalau memang Ibu ingin ngajak saya, ini kan mencari kebenaran. Sama-sama mencari nopung baru. Ya ayo sama saya ayo. Ayo kita cari nopung baru sampai Ibu bisa melakukan peninjauan kembali sehingga nanti terjawablah publik ini peristiwa apa. Anjir sumpah. Dan terbukti lagi kan, nggak cuma ngomong-ngomong doang. Cuma ngomong-ngomong doang ya.
dibawain dicari satu persatu jadi aduh aja sumpah aku malah sebenarnya aku ngemanten ini malah makin merasa bersalah Malu. gitu. Malu. Mohon maaf ya Bu Titin sekali lagi mohon maaf pokoknya ini mah full mohon maaf lah. Berarti di episode ketiga di tayangan KDM ya mungkin secara timeline itu di hari yang sama ya mungkin di hari yang sama di akhir-akhir gitu karena kan episode pertama tuh waktu wawancara sama Sudirman orang tuanya gitu episode keduanya yang tadi sama Saka iya kan sebelahan tuh tadi kan tapi di timeline yang sama di hari yang sama gitu yang ketiganya yang ini sama Bu Titin sama Abram Bang Abe gitu tapi anjir berarti di hari pertama dalam tayangan episode ketiga KDM kesana ngobrol di situ KDM udah janji iya kan kalau ibu mau berarti Bu Titin meminta tolong sepertinya ya kalau ibu mau mencari novum ayo sama-sama sama saya ayo saya bantu gitu kita cari bareng-bareng ibaratnya kita bantu dan bener dong bisa lihat 3 bulan yang lalu sampai sekarang sampai ke waduh makanya kalau aku bilang Kang Deddy tuh jasanya di kasus ini terutama ya itu banyak banget. Iya kalau udah sampai tuntas tuh waduh. Banyak banget jasanya. Bisa misalnya ya semoga ya keluar gitu. Waduh. Balik lagi pada saat waktu itu kita nonton ini itu tuh ya kayak ketutup mata aja. Iya benar. Ketutup pikiran yang balik lagi kalau aku nih ya aku akuin ya. Pertama yang paling kuat mempengaruhi itu yang di Bang Densu. Itu bener-bener ke ini banget gitu apa namanya kemakan banget gitu. Terus ditambah lagi kalau mungkin buat teman-teman netizen kenapa nggak ada ditambah ada kesurupan yang pikir ya itu orang di belakang orang itu orang kuat anak pejabat polisi di situ kan ya sebagai netizen pasti harus wah belakangnya orang kuat nih ayo kita kawal bareng-bareng begitu ada yang mau nge-distract kayak ntar dulu nih orang kuat nih di belakangnya nih ditambah lagi si ini mak TikTok Mama Dagelan tuh yang sekarang nggak tahu kemana. Karena sebelumnya kan ada kasus yang MDS itu loh Mang. Jadi kayak kita wah nggak bisa nih kalau kayak gini gitu harus bisa. Orang kuat gitu kan. MDS aja bisa masa yang ini nggak bisa mungkin kayak gitu. Cuman ternyata kita kurang netral ya Mang ya. Terlalu kemakan sama. Kalau aku sih paling kemakan itu Markona sih yang itu. Aku makan banget sih. Karena memang awal viralnya di situ kan. Iya, jadi belum ada source apa-apa. Dari situ awalnya. Nah itu udah terlalu banyak bumbu. Jadi kita udah terlalu giung gitu kan ibaratnya. Kayak wah peduli yang lain ini parah nih. Jadi sekali lagi mohon maaf Bu Titin, mohon maaf. Lanjut ke next momennya. Just. Ninyo. Yes. Di sini setelah program catatan demokrasi ini kita react ini adalah titik puncak aku ngebully Bu Titin pada saat itu. Iya. Nih ada momennya dari menit 126 di TV One News, judulnya momen pengacara Saka total nyaris walk out dan bla 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 ceki. Play. Nah waktu Ibu Titin waktu di persidangan, apakah saya tidak suka diinterogasi seperti itu. Mbak kan nggak tahu suasana persidangan seperti apa. Mbak cuma bisa berteori hari ini. Saya yang paling tahu apa yang ada di dalam sidang. Saya bertanya Bu, Enggak. Justru saya bertanya saya kenapa tidak kok mau. baru 8 tahun Ibu baru muncul ke permukaan karena film ini tayang. Karena Mbak nggak pernah tahu apa yang sudah saya lakukan. Justru saya bertanya, karena Ibu sebagai kuasa hukumnya, jangan Ibu menggiring opini 8 tahun Bu. Ini institusi Bu. Mas, sejak awal saya menyatakan kalau saya dihadapkan pada pengacara yang tidak tahu ada di dalam sidang, untuk apa saya bicara kayak pepesan kosong. Dia nggak ngerti apa sih yang terjadi di dalam sidang. Saya yang menjelaskan atau saya yang keluar. Semua saksi sudah dihadirkan di sidang. Ibu Titin tetap di tempat, kami unahan. Kita lihat nih. Tatapan Saka kayak gimana tuh. Sebegitu kosongnya ya pada saat itu ya. Dan pada saat itu aku kesel banget sama Ibu Titin. Kok ngambek-ngambek emosi marah-marah. Padahal tinggal dijawab aja gitu ya. Ingat banget ngomongnya kayak gitu. Iya. Tinggal dijawab aja. Iya bener juga. Kenapa sekarang baru ketika viral. Abis itu viralnya dari point of view korban. Lu ngikut-ngikut. Ingat banget aku ngomong gitu. Dan ternyata begitu ngerasain ngawal. Anjir. Kalau nggak nunggu viral. Ini udah viral aja alot. Iya. Udah viral. Ada KDM nyemplung. Pak Susto di sini bener-bener speak up. Iya. Para ahli turun gunung semua. Alot. Iya. Iya sih. Kalau dipikir-pikir kalau nggak nunggu viral. Lu expect apa? Iya benar. Ya, udah viral aja alot. Ya kalau aku mau flashback ke kata-kataku yang tadi aku bilang pansos gitu kan ya Mang ya.
ya nggak ada masalah toh, ya kapan lagi nih kalau nggak sekarang, ya harus pansos gitu. Memang wajib buat aku karena udah tahu ceritanya gitu kan, dia wajib, mumpung nih, kapan lagi kalau enggak gitu kan. Aduh, mohon maaf sekali lagi nih, jadi malah makin merasa bersalah nih. Tapi gak apa-apa, udah tanggung setengah jalan, gas lagi kita. Ini next momennya kita meluncur. Iya. Yes. Ini juga aku ngebully banget nih momen ini nih, ceki. Play. Untuk lengkapnya saya punya hasil visumnya. Karena ini 8 tahun saya jaga ini. Dari berkas yang ada cuma ini yang selamat, yang lainnya kerembesan air. Jadi kalau saya berbicara dengan orang yang enggak mengerti sidang, saya capek. Kayak monyet ngagu gulung kalapa kalau kata orang Sunda mah. Mbak bisa aja ngomong, enggak, kenapa mesti bicara sekarang? Mbak enggak tahu dari 2016 saya sudah lapor kemana-mana, cantik. Saya sudah lapor ke Propam Polda Jabar, keluarganya tahu. Saya sudah lapor ke Komisi Yudisial. Saya sudah lapor ke Komnas HAM. Dapat apa dari mereka? Saya nggak dapat apa-apa informasinya. Itu aku tuh pokoknya nggak penting banget sih, kenapa harus pakai ini, cantik gitu. Aku mikirnya tuh kan, ya jelasin aja pelan-pelan, gak usah emosi. Aku mikirnya begitu tuh, aku komennya begitu. Ternyata begitu sambil berjalan perlahan ngawal. Oh ya wajar sih ibu kalau stres kayak gitu. Ibaratnya senggol bacok kayak gitu. Pertama kliennya dia diambil gitu ibaratnya kan, pindah lah, harusnya 7-7-nya jadi tinggal 2. Dua, yang satu di bawah umur susah komunikasi, yang satu Sudirman ya begitu. Terus juga mungkin Bu Titin ya memang udah pakai hati gitu, jadi baper gitu. Jadi ada sentimen, ada sensitif tersendiri gitu. Ditambah pada saat itu bener-bener segitu di pojokannya. Dan juga kan berkasnya Saka nggak ada katanya. Jadi kemana-mana pun nggak ada hasil ya gimana kan, memang nggak ada berkas katanya kan ya. Jadi begitu sekarang nonton lagi, ya ibu mau marah aja Bu, nggak apa-apa Bu. Sekarang mah kita udah tahu segitu tekanannya, segitu tidak diresponnya, dibiarinnya gitu. Seberapa perjuangannya. Sok Bu marah-marah lagi aja Bu, marah-marah lagi nggak apa-apa sekarang mah ya. Terus aku juga jadi langsung flashback ke omongannya waktu itu, kayak kalau nggak salah aku lupa di channel apa, pokoknya sama Bang Pitra tuh kayak, ibu jangan begitu dong, marah-marah gitu kan. Bapak, saya udah dari dulu saya begini, terus keinget ini, oh iya ya. Bu mohon maaf ya Bu Titin, mohon maaf di sini pas video ini, aduh, aku ampas banget omonganku ke Bu Titin, apalagi pas off air tuh, sumpah mohon maaf ya Bu ya, sekali lagi mohon maaf Ibu Titin. Kita kasih next moment ya. Ninyo. Yes. Ini juga aku lumayan ketus sama Saka nih. Yang pas ini sebelumnya dari berita tuh Saka mangkir dari panggilan Polda Jabar gitu kan, dikarenakan alasannya nggak punya ongkos, jadi mintanya di Polres aja gitu kan, Polres Cirebon Kota aja. Di situ aku ingat tuh lu protes request gitu, bukan datang, ongkos juga kemarin lu banyak diundang, masa nggak ada ongkos, inget banget itu, maaf ya Saka ya. Nah, di sini ada momen yang setelah kita ngikutin, kita flashback. Anjir, jegi. Play. Kalau Saka punya adik? Kakak bungsu. Oh bungsu. Kakaknya itu perempuan sama laki-laki. Yang laki-laki yang pernah ketemu dulu itu. Iya. Perempuan? Udah menikah. Berapa orang perempuan? Perempuan 1, punya anak 2. Bapak ada? Bapak ada, cuman dari kecil Saka tuh nggak pernah dulu. Oh, bapaknya kemana sih? Nggak tahu. Tapi ada? Ada. Sejak umur berapa Saka ditinggalin bapak? Ya dari kecil. Umur berapa? Kalau itu ya nggak tahu. Diurus sama ibu lah ya. Dari kecil juga diurus sama ibu. Bapak sambung punya? Nggak punya. Tapi kan kakak-kakaknya kompak ya. Hari ini kakaknya kompak. Terus kemudian sekolah sampai mana terakhir? Terakhir sampai SMP kelas 1 keluar. Kenapa? Ya 1 kan orang tua cuman 1 bulan kan gaji 700.000. Barang kan kakak masih sekolah. Kerja apa sih? Ibu rumah tangga. Rumah tangga. Oh, pembantu ya, pembantu asisten rumah tangga. Jadi penghasilannya kecil ya 700. 1 bulan itu 700. Barang kan kakak masih sekolah, dua-dua masih sekolah. Ditimbang saya sekolah lagi. Biaya sekolah kan bukan 1 juta. Oh, jadi berkorban demi kakak. Biarkan kakak selesai sekolahnya, saya yang mengalah.
Ini abis. Nah, waktu itu apa kerjaannya ketika terjadi peristiwa 2016? Apa kerja kuli bangunan? Kuli bangunan. Waktu itu sudah kuli bangunan. Umur berapa waktu itu? Ya keluar dari sekolah aja. Keluar dari sekolah. Keluar sekolah 1 tahun baru kerja. Oh, setahun baru kerja. Keluar sekolah jadi kuli bangunan. Iyalah. Sekarang masih trauma nggak? Ya kalau ditanya masih trauma ya terkadang-kadang tuh kalau ngedenger yang rame-rame terus ada kepolisian tuh ya trauma pasti. Kalau sekarang ngerti sih ya traumanya ya. Kalau dulu ya balik lagi karena masih ketelan, masih skeptis gitu. Ketelan ini apa namanya? Bumbu-bumbu cerita dari Markona. Kesurupan Pasti. juga. Tapi nanti bersedia untuk diperiksa. Bersedia. Kalau ditanya apakah saudara kenal sama Peggy? Ya soalnya Peggy yang mana dulu? Peggy yang ditangkap. Kalau yang Peggy yang ditangkap kan hanya sekedar tahu nama. Tapi tidak tahu orangnya yang mana. Iya, nggak tahu. Kenapa tahu nama Peggy? Karena kan angga desa. Oh. Nah, Peggy yang Saka kenal waktu itu pernah kriminal nggak? Nggak tahu. Pernah geng motor nggak? Enggak. Oh. Tetangga desa, gayanya waktu itu gimana? Kalau kayaknya saya tuh nggak tahu, nggak pernah main bareng. Bang. Nggak pernah main bareng. Terus kemudian nanti pasti pertanyaannya adalah apakah saudara melihat saudara Peggy di tempat kejadian? Ya nggak tahu, orang kejadiannya saya juga nggak tahu, saya juga jadi korban sendiri. Oke. Pengen jawab apa kan juga bingung. Iya benar. Iya, tapi menanti mau datang ke Polda. Datang kan. Nggak usah lagi bilang nggak punya ongkos. Ya. Nih. Bawa. Makasih Pak. Ya. Jadi biar hari ini semua orang tidak boleh ada halangan lagi. Nanti karena kalau nggak datang disangkanya Saka takut di penjara lagi karena ngomongnya salah. Disangkanya loh, ya kan? Jadi sekarang datang ke mau di Polda, mau di sini, datang sampaikan apa yang diketahui, apa yang diingat, apa yang didengar sampai ke apa adanya. Tetapi kan didampingi oleh penasihat hukum kan? Ya. Ya kan? Kakak udah keluar, mudah-mudahan teman-temannya apabila tidak salah nanti ada jalan untuk bebas. Amin. Ya. Semangat ya. Gila, aku inget banget nih. Pas di sini tuh aku komen kayak, "Oh, jangan sampai dipakai yang enggak lu duitnya lu gitu. Yang bener lu gitu kalau nggak punya ongkos." Cuma sebenarnya udah mulai terbesit di sini tuh. Kayak mikir, ini Kang Deddy berani banget ya ngambil resiko, citranya lo yang terpengaruh loh. Kok membantu ibaratnya pada saat itu kan bener-bener semua mata tuh kayak tertuju, kok membantu terpidana yang lagi ngaku-ngaku, yang nggak mau ngaku bersalah apa gimana nih. Sebenarnya udah ada kepikiran kayak gitu tuh. Apa jangan-jangan punya penilaian tersendiri, apa jangan-jangan ada hal yang Kang Deddy tahu tapi belum bisa dilepas ke publik gitu kan. Tapi yang bikin terjawab sekarang sebegitu kakaknya ya Sally sama Jaka mendampingi, ternyata setelah didengar lagi gitu, iya Saka tuh lebih milih putus sekolah jadi kuli gitu. Asal kakaknya beres sekolah gitu kan. Tanggung mungkin ya, udah di titik kelas SMA kali ya kalau mengingat perbandingan umurnya ya. Iya, itu langsung aku ngerti kenapa sebegitu care-nya, sebegitu supportnya kakaknya Saka ke Saka gitu ya. Karena ya mungkin dia ngelihat adiknya sampai rela nggak sekolah biar dia sendiri sekolah gitu. Karena kalau aku hitung-hitung umurnya kemungkinan itu Saka kan berhenti di kelas 1, kemungkinan Jakanya itu lagi 1 SMA, Sally itu kelas 3 gitu. Iya, jadi dua orang itu tuh bisa lulus SMA karena Saka berkorban stop pas di SMP terus nguli gitu buat nambah-nambah. Itu gila. dia. Respect Saka tuh, nyonyo sampai ingusan gitu kan. Jadi bocah ingusan lagi. Terus maaf juga, ya Saka, maaf. Kenapa? Terus juga tadi aku langsung kebayang kenapa nggak ada ongkos ya, karena posisinya sekarang Saka udah lagi nggak kerja kan karena ini kan. Terus juga ibunya penghasilannya segitu gitu. Itu per bulan loh 700.000 gitu. Mau ongkos dari Cirebon ke Bandung berarti kan itu aja udah berapa? Aduh Saka, mohon maaf ya Saka ya pada saat itu ketus banget ngomongnya, sampai aku ingat ngomong gitu tuh. Awas lu jangan pakai enggak duitnya lu. Jangan manfaatin orang baik lu gitu. Dan ternyata aduh. Sekarang pas ditonton lagi aku jadi sedih gitu. Saka. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf pokoknya mah. Nih kita kasih next ya. Cus. Nih ya. Yes. Nextnya ini titik balik
kita ke titik netral ya, yang terus akhirnya setelah netral ngikutin lagi dan ternyata kita mengambil side-nya Bu Titin dan kawan-kawan gitu. Balik lagi, terima kasih buat diskursus nih. Tapi sampai 3 kali loh kita, kurang lebih 3 kali nonton ulang, terus nanti jeda besoknya ini nonton ulang, bisa balik lagi ke titik netral untuk menetralisi kegiungan bumbu-bumbu cerita dari Markona. Sumpah respect banget sama diskursus. Mungkin banyak juga Santai People yang experience-nya mirip-mirip. Setelah nonton ulang yang diskursus Bang Reza, Bang Insan sama Bu Titin terus sama perwakilan dari Kompolnas itu nonton ulang, akhirnya mulai tuh ternetralisir tuh bumbu-bumbu dari Markona, bumbu-bumbu dari kesurupan, terus bumbu-bumbu dari mak dagelan di TikTok. Coba tuh ya. Ini momen wadididaun nih, kita ambil highlight momen aja untuk mewakili momen titik balik kita ke titik netral gitu nih ya. Nih dari diskursus net ceki-ceki. Play. Jadi pada saat itu kan sidang tertutup, Pak. Dari awal sidang tertutup. Kenapa sidang tertutup? Iya betul, kenapa sidang tertutup? Tapi berencana. Iya, tapi sidang tertutup alasannya karena ada kesusilaan, asusila itu. Oh. Ada asusila. Tapi kan begini, pada saat pemeriksaan terkait kesusilaan boleh ditutup. Sama seperti kasus dari awal tertutup, Pak. Dakwaannya kan pembunuhan berencana. Dari awal sidang itu tertutup, Bapak. Dinyatakan tertutup. Kenapa makanya saya hanya bicara fakta persidangan. Dari awal ini tertutup. Bentar, kembali lagi, ini ternyata yang paling menarik. Dari awal dinyatakan tertutup. Iya. Tidak pernah sama sekali dibuka. Tidak. Dakwaannya kan, tuntutan dewan kan harus terbuka kan? Ya, maksudnya dari awal keterangan saksi dan sebagainya ini ketika putusan baru. Gini loh, waktu kasus Putri Chandrawati itu kan terbuka, tapi pada saat pemeriksaan terkait dugaan asusila baru ditutup. Kalau ini semua pemeriksaan tertutup semua. Semua Bu, dari awal sampai akhir kecuali pembacaan putusan. Kecuali pembacaan putusan. Itu teman-teman media Cirebon nggak ada yang tahu itu. Makanya kenapa? Ibu berani dibantah oleh Mahkamah Agung nanti nih? Iya. Ibu nanti kan siap-siap dipanggil oleh Bawaslu. Silakan, karena nggak ada media yang ada di dalam, Pak. Kalau media ada di dalam, ini udah bocor dari kapan, Bapak? Ini udah bocor dari kapan? Kaos yang dijembreng nggak ada lobangnya itu, ini udah bocor dari kapan? Ya itu satu hal. Maksud saya itu media di sana apa tidak menyoal kenapa ini sidangnya tertutup? Iya, makanya pada aspek itu, pada problem satu itu Pak Yusuf sudah turun tangan, Kompolnas sudah turun tangan. Ya, hanya pada pembacaan putusan. Nanti akan bisa bisa diperiksa. Tapi pada aspek sidang tertutup ini menjadi isu baru isu baru bagi lembaga negara yang lain. Yaitu Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial. Itu inget banget aku awal nonton tuh. Ya, ngapain sih diskursus ngutamain dari pihak sebelah gitu? Kenapa nggak korbannya dulu? Ya mungkin dia balik lagi, jam terbang mereka jauh sangat di atas, jadi bisa bener-bener ngejaga kenetralan kepala gitu kan. Udah tuh nonton kedua. Iya sih, sepertinya masuk akal. Tapi ya itu mungkin bisa-bisaan aja gitu kan. Nah, namanya juga mungkin pengacara pasti membela kliennya. Pas nonton ketiga, anjir ini nggak beres kayaknya, Pak. Ini bener. Sumpah sampai harus 3 kali nonton buat menetralisir kontaminasi bumbu-bumbu cerita dari Markona, sumpah. Tapi balik lagi aku makanya anjir ini kalau nggak ada diskursus kayaknya kita mungkin tenggelam, kayak ayo udah tinggalin aja gitu, nggak dikawal gitu. Dan juga baru kepikiran di sini juga kita kan, Mang. Oh iya ya, kalau misalnya dia kayak cuman mau pansos doang dan ternyata memang bersalah, ya ngapain dia udah di luar terus, maksudnya udah saka ya terkhusus kayak ya udah keluar gitu kan, udah keluar bebas gitu ya. Ngapain masuk ke case ini lagi? Lu mau cari mati sendiri gitu kan? Iya. Jadi kayak oh iya ya, berarti dia punya keyakinan yang sangat besar gitu. Kenapa dia mau memberanikan diri buat masuk ke case ini lagi buat ngebuktiin kalau dia nggak salah dan yang lainnya juga gitu. Betul. Dan ternyata nggak cuma buat ngebuktiin dia nggak salah, tapi juga membantu mengawal untuk teman-teman kita keluar gitu. Iya. Dan mengungkap kasus yang sebenar-benarnya kali ya, bahasanya mah bisa, tapi seperti agak alot kalau emang benar-benar gitu. Cuman balik lagi ini sekalian momen pengakuan dosa kali ya, highlight momen sekalian pengakuan dosa kita ya. Yuk Santai People kita ngaku bareng-bareng gitu buat Santai People yang sempat juga ngebully Bu Titin.
ngebully Saka gitu. Pasti banyak juga, dan beberapa sih memang sudah banyak yang mohon maaf ya, ini satu people mah fair play, aku suka nih. Sekarang kita ke next momennya. Ninyo. Next momennya dari awal muncul memberikan keterangan, dibully, muncul lagi dibully, udah sampai KDM dibully, diskursus dibully, tapi lama-lama pelan-pelan ya kok konsisten ngomongnya, yang sebelah ya kok berubah-berubah. Terus akhirnya banyak dukungan ditambah makin wadidaw saat LPSK memutuskan untuk mengawal Saka, satu-satunya pengajuan yang diterima untuk dikawal gitu, untuk dilindungi. Dan ini titik balik Saka dari yang kalau kita lihat tadi itu kan masih kayak kosong tatapannya, bingung mau ngomong apa, emosi, masih trauma. Nah di sini titik balik nih ya, menurut titik balik Saka sudah mulai bisa meredam emosinya, menghilangkan traumanya pelan-pelan. Saat LPSK periksa psikologi Saka Tatal. Dari Metro TV, Ceki. Play. Saka Tatal didampingi oleh kuasa hukum dan keluarganya menjalani tes psikologi secara tertutup di sebuah hotel di Bandung pada Jumat pagi. Tes psikologi yang dilakukan oleh Saka Tatal merupakan syarat untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Saka Tatal telah mengajukan perlindungan ke LPSK sejak lama setelah penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki dibuka kembali oleh penyidik Polda Jabar. Saka Tatal juga akan menjalani sidang peninjauan kembali atau PK atas vonis yang telah dijalaninya dahulu. Gila. Dari sekian lembaga yang sempat dimention Bu Titin untuk dimintai bantuan, justru lembaga yang 2016 tidak dimintai bantuan yang saat ini turun gunung gitu ibaratnya kan. LPSK sumpah respect banget. Pol-polan lagi. Pol-polan, nggak setengah-setengah. Mau viral mau nggak viral, terbukti dengan sekarang kan udah mulai meredup ya, apalagi waktu kebanting sama perpolitikan duniawi. LPSK tetap ready, tetap respect sama LPSK, respect. Di sini after pemeriksaan psikologi, Saka begitu keluar sudah mulai bisa senyum, terus enjoy gitu kan. Sekarang kita kasih nextnya. Ninyo, berjalan dari dibully segala macam, dapat dukungan dikit-dikit makin banyak, terus dapat perlindungan dari LPSK, di mana itu juga salah satu momen yang makin banyak dukungan. Gila, LPSK ini berani satu-satunya, berarti makin yakin gitu ibaratnya pendukungnya. Dan akhirnya sampai ke titik sidang PK pada saat itu ya. Dan ini adalah momen dukungan Ibu Titin dalam perjalanan hukum Saka Tatal tuh dari Nusantara TV ya, dari tuduhan hingga kebenaran. Jeki wow. Play. Gimana Saka? Ini mau sampai kemana kita di jalan? Gimana sih? Itu beda dengan sidang yang di tahun 2016. Emang gimana 2016 tuh? Di tahun 2016 itu sidangnya tuh bener-bener banyak yang menuduh Saka itu dan banyak orang-orang yang demo di sidang Saka. Jadi seolah-olah Saka ini pelakunya. Padahal Saka sendiri aja tuh tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Oke, waktu itu nggak bisa ngomong apa-apa ya? Ya waktu itu Saka juga masih umur 15 tahun. Saka juga nggak ngerti hukum juga. Kalau mundur aja udah lebih adunya gimana? Nah, sekarang yang nyupport saya Saka, kebalik, bukan Saka yang saya yang support Saka. Sekarang kebalik, Saka yang support saya. Iya, Bu Titin selain Saka ternyata Bu Titin juga sekarang jadi sorotan gitu karena mendampingi Saka dari awal nih. Mobil di mana mobil? Bu Titin bisa jelasin nggak dari awal mendampingi Saka ini gimana Bu Titin melihat perjuangan Saka gitu? Kalau saya kan dulu Saka kecil kan kita tidak susah berkomunikasi. Dia juga walaupun saya ajak bicara ini dia nggak yang gregetan kan saya di 2016 tuh gregetan banget ini. Saya yakin anak ini tidak bersalah gitu. Saya juga melakukan berbagai hal untuk anak ini, tapi kan untuk komunikasi selancar itu susah. Saka tuh baru lancar di beberapa hari ini. Artinya ada cerita-cerita yang dulu tidak pernah disampaikan oleh Saka, sekarang disampaikan. Saya juga kaget gitu. Ternyata dia pelan-pelan, ini loh Bu, waktu di Polres Cirebon Kota saya terima perlakuan begini, di Polda begini. Bahkan ketika ada mobil-mobil kiri kanan dia cerita semua. Dia juga cerita semua melihat teman-temannya di itu kan dulu nggak pernah cerita. Jangankan sebelumnya, dulu waktu di 2016. Ini
ini juga kan kebongkarnya sedikit-sedikit gitu. Jadi saya memang sekarang luar biasa setelah mendapat pelindung dari LPSK juga Saka sekarang sudah lebih dewasa. Jadi sekarang dia yang menguatkan saya, bukan saya yang menguatkan Saka. Udah kebalik ini. Berarti udah sekarang Saka udah pinter. Berarti untuk saat ini Bu Titin perjuangan dari 2016 Bu Titin mendampingi Saka dari awal gitu ya Bu Titin ya. Ini berarti udah Saka sudah lebih percaya diri gitu ya Bu Titin ya untuk makasih ya. Terima kasih Bu Titin. Justru kebalik ya, saat sidang PK ini trauma Bu Titin yang muncul gitu ya. Akhirnya pas sidang nangis, awal sidang nangis, terus banyak yang nangis, trauma, terus banyak kayak kosong gitu ya, karena trauma Bu Titinnya yang muncul ya di persidangan. Tapi gila loh, sebegitu apa ya, berimpactnya gitu pihak atau lembaga LPSK gitu setelah menjamah. Bisa dilihat tadi ngomongnya udah enjoy gitu, udah nggak berapi-api tiap ditanya masalah itu gitu. Gila, dan Saka ini benar-benar tumbuh dalam situasi berjuang. Untungnya pertemuan itu tuh, saat bertumbuh itu ya, walau di awalnya dibully tapi makin kesini didampingi netizen gitu. Positifnya jadi kejaga dia, tetap kejaga, tetap lurus pertumbuhannya. Gila, dah ini mah fix begitu beres, yuk jadi pengacara. Iya, aku nggak sabar ngelihat Saka jadi pengacara sih. Di apa namanya, untuk menebus ibaratnya jangan sampai ada kayak Saka-Saka yang lainnya lagi gitu. Yuk lindungi, bener kata KDM, begitu jadi pengacara, dah lindungi orang-orang kecil yang minta keadilan. Gitu. Iya. Gila, nggak ngerasa loh, 3 bulan loh mengawal. Iya. Dari ngebully, apaan, skeptis, gak percaya, sampai akhirnya pelan-pelan anjir nge-support. Iya, ini OTW ke 4 bulan ya Mang ya? Kan dari Mei kan? Udah mau OTW ke 4 bulan nih. Sekarang kita kasih next momennya. Just. Ini, setelah ibaratnya Saka tuntas, terus dia gak yang hura-hura tidur tenang segala macem, ngerti sana ngerti sini. Enggak, dia tetap mau mengawal sampai ibaratnya teman-teman terpidana yang lainnya bisa mendapat keadilannya. Iya. Nah di sini ya, di 4 hari yang lalu, gila, dari 3 bulan sampai ke 4 hari yang lalu, ada video dari Nusantara TV dengan judul Kunjungi Sudirman di Lapas, Saka Tatal jujur aja katanya, jangan dengerin kata-kata oknum. Ceki. Play. Sementara itu Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 mengunjungi Sudirman yang saat ini masih ditahan di Lapas Kelas 2 Bancai, Kota Bandung. Dalam kunjungannya, Saka sampaikan dukungannya untuk Sudirman. Dalam kunjungannya, Saka mengungkapkan permintaan maaf kepada Sudirman atas kejadian kekerasan yang dialami Sudirman saat masih di dalam tahanan. Selain itu, Saka meminta Sudirman agar berbicara yang sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun, serta mengungkapkan tidak terlibatnya Sudirman dan juga para terpidana lainnya pada kasus Vina dan Eki 8 tahun silam saat mengajukan peninjauan kembali atau PK. Sekarang karena Sudirman sudah bisa ditemui, saya ajak Saka. Di situ juga saya juga pahamlah kondisinya saat itu. Sebetulnya kalau di fakta persidangan yang mengakui dahulu kan Jaya, tetapi waktu itu karena Sudirman paling lemah, oleh penyidik dikatakan Sudirman yang mengakui. Disitulah selain mendapat penyiksaan yang luar biasa dari penyidik di 2016 di Polres Cirebon Kota, Sudirman juga dipukuli sama teman-temannya. Tadi Saka juga kesini meminta maaf karena pernah Sudirman itu dipukuli sama yang lainnya itu sampai pingsan-pingsan. Saka sendiri yang cerita. Emang Sudirman merasa nggak bersalah, tunjukkan, buktikan, jangan jangan ngedengerin kata-kata oknum lah, harus diarahkan seperti apa. Jadi Sudirman tuh harus ngomong apa adanya. Waktu 2016, 27 Agustus itu ada di mana, sama siapa, sedang apa, dan di 28 Agustusnya sama siapa, lagi ngapain, cerita apa adanya. Sama pas lagi penangkapan 31 Agustus, di mana itu posisi di mana, lagi ngapain, sedang apa, lagi sama siapa aja. Suruh cerita apa adanya aja, ngomong apa adanya, nggak usah harus ngikutin arahan-arahan orang lain, apalagi tekanan. Sekarang kan udah ada pengacara. Gila ya. Dewasa banget udah ngomongnya. Pinter banget soalnya karena kita tadi nge-flashback. Dari 3 bulan masih
kosong gitu kan, tiba-tiba sensitif, tiba-tiba ngambek gitu kan, berapi-api. Gila, sekarang udah dewasa banget ya. Dewasa banget. Pinter banget ngomongnya ya, respect. Ya kan OTW mau jadi pengacara. Iya dong, harus dong. harus ya. Nge-support teman-temannya gitu, ketimbang ngambil momen yang nggak tahu itu bakal bertahan lama atau enggak, dia lebih milih untuk tetap mengawal teman-temannya sampai bisa mendapatkan keadilan gitu lah ya. Respect. Respect Saka, respect. Bahkan sampai yang paling terbaru meluncur. Nih yo, diposting sama sakatatal.pablo ini, kon sakatatal asli sepertinya ya. Sampai di titik terakhir sebelum mengajukan PK apa ya, masih PK-nya datang. Sudirman ini kalau iya, nggak salah PK-nya ya. Sudirman masih datang Saka dan Jaka untuk mensupport keluarga Sudirman. Iya. Jujur aku terharu banget ngelihat foto ini, Mang, karena ya mereka, khususnya Saka deh. Saka sama kakaknya tuh hadir terus gitu. Betul. Dan juga kalau aku mau ingat-ingat lagi, ya wajar aja karena apa namanya, keluarganya Sudirman juga selalu ikut ngawal yang lainnya juga. Betul. Gitu. Jadi mereka saling kompak. Iya, saling merangkul gitu. Di sini juga kan keluarga terpidana lainnya tuh sebenarnya sudah nunggu di pengadilan ya kan. Yang ke hotel tuh Saka karena nyamperin keluarga Sudirman gitu yang ada di hotel gitu, ibaratnya sama tim peradi yang lainnya gitu lah ya. Aduh, yuk semoga bisa mencapai apa ya, titik finishnya tuh sesuai dengan benar-benar sesuai dengan kebenaran istilah Pak Susoma ya. Tanggung kurang lebih 3 hari menjelang PK Sakatatal. Memang PK 6 terpidana. PK 6 terpidana. Tapi memang kalau kita mengacu sama PK Sakatatal itu di 3 hari atau 2 harian itu memang bisa dibilang masa tenang. Dan jadi di situ justru masa tenang yang menurutku krusial gitu. Kalau nggak tetap dijaga di permukaan, ya takutnya nggak dikawal gitu. Juga belum keluar juga kan nama hakimnya ya, Mang ya. Aduh, coba aku rada dagdikduk gitu ya. 3 hari jelang PK 7 terpidana gitu, itu belum keluar. Aku masih positif thinking aja gini. Oh, nggak dikeluarin karena hakimnya mungkin sama, jaksanya sama, hakimnya sama. Ya kalau sama itu ya udah nggak apa-apa ya, bisa. Karena kemarin udah teruji gitu, begitu saksinya agak ditekan oleh pihak jaksa gitu, hakimnya ngomel tuh. Ini bukan terdakwa, ini saksi, jangan ditekan-tekan. Tapi ya belum keluar. Ya balik lagi karena teman-teman media kemarin terdistraksi oleh perpolitikan duniawi, jadi nggak nge-follow up. Yang pas Sakatatal kan di-follow up, dikejar. Oh, udah keluar apa namanya, jadwalnya dikejar tuh. Siapa hakim yang bertugas, siapa. Habis itu ada tuh kita dari iNews apa ya, nih hakim A, hakim B, hakim C, terus juga di track harta-hartanya gitu kan, laporan hartanya gitu. Nah ini makanya sebenarnya rada-rada was-was juga, tapi bisa lah kalau ngelihat teman-teman netizen, teman-teman santai people di sini pada masih kuat staminanya, sepertinya bisa lah kawal. Jangan lupa juga jalur langit ya, Mang. Yongs, 3 hari menjelang PK 7 terpidana nih, last war terakhir, udah nggak ada war lagi karena novumnya ada di all atin lagi. Jadi please mohon izin, selain mohon maaf kepada Saka sama Bu Titin karena dulu kita pernah membuli-buli atau bernegatif thinking gitu ya. Mohon izin juga pada netizen dan santai people, tetap dikawal, mohon izin. Sambil menunggu update berikutnya, siapa tahu besok ada update soal hakim. Kita meluncur ke setting 7 super thanks. Cus. Supaya kita kali ini ada 5. Yang pertama kita buka dari Tiara Chung. Semoga PK-nya lancar, 7 terpidana bebas. Amin. Ada event Dien mengkomen gara-gara kesal sama si Pipit dan kura-kura ninja. Kamu Bani Ingkra justru karena Ingkra itu diupayakan PK katanya Pak Sabar Irfan Nubasin Pardiasa. Lah 2 borokokok muncul lagi seperti Pak Jenderal Susno bilang, biarin aja kamu Bani Ingkra mau apa. Erin Cipta. 10 tahun yang lalu ada PMI dari Hong Kong bernama Erwiana, korban abuse yang pulang ke Indonesia dalam keadaan babak belur, kemudian berjuang mengais keadilan. Setelah pulih dia kuliah hukum Universitas Andalas. Oh, sekarang dia lulus SH dan menjadi paralegal yang membantu para bisa banget Sakatatal seperti itu tuh. Nextnya dari Saninata, ayo kita tunggu 3 hari lagi, kita percaya ke Bang Reza, semoga PK semua dikabulkan. Si borokokok belum pernah makan
Sendal balado. Ya, alah, Pengen aja aku tampol pakai sendal tuh mulutnya. Sekalian sendal balado, pepes golok sekalian lah, tolonglah. Roy Andreas coba kasih semur sendal, mungkin sendal balado nggak doyan dia. Ada dari Kalis, setuju kalau sendalnya ditambah. Dan reaction kasih sendal swallow Kak. Tadinya udah seneng banget lihat di thumbnail ada si Borokokok sama si Kodok, dalam hati berkata kebetulan nih udah berapa hari nih pengen menghujat. Dengan pada kangen. Nextnya people come and go. Nggak sabar banget nunggu PK. Jujur tadi nonton Nusantara TV agak sebel sama Pak Nasrullah. Mana di ujung tiba-tiba salah sebut nama Pak Reza, jadi jadi Indrayana. Capek banget gue ya Allah katanya. Sabar. Iya aku udah gini refleks gitu. Look Susilo. Sebenarnya menurut saya kalau ahli-ahli tersebut nggak mempelajari kasusnya, mereka bisa kok bahas secara teori. Misalnya kalau ada saksi yang menurut ada palsu segera laporkan dan lain-lain ya. Oke. Ayo udah Pratama udah lama nih yang maaf di belakangnya Pak Rasman siapa ya? Kasihan berdiri tolah-toleh terus. Mau nyebrang mungkin tolah-toleh ya. Ayunda. Malah nasihati Bang Reza juga, dikira Bang Reza anak kemarin sore. Adrian Tonogoro, semangat terus Bu Titin, Sudirman dan 6 terbina kasus ini semoga cepat bebas dan menghirup udara kebebasan. Amin. Trailer kita tetap semangat mengawal kawan sampai akhir tuntas dan mendapatkan putusan yang menggembirakan. Tukang piscok Pasuruan. Jari-jarinya kok seperti astaga. Pria Kurniawan PH sebelah bilang ini mustahil laka ya, tapi jauh lebih mustahil kalau ini pembiniin Birincini ya kayak yang dituduhkan. Masalahnya di timeline-nya, di timeline-nya nggak nemu kalau pembiniin Birincini. Iblis Alim 3650 Bang Kaos Hitam terlihat udah lelah sekali. Iya lanjut dah kan. Iya lanjut dah. Ralin Radistiar hilang. Bapak Aing udah turun dari awal sampai sekarang masih di up look udet. Sahabat iya Bapak Aing disenggol. Aduh. Terus ada dari Neiza Galuh, muncul lagi si Kehead Botak, krek naon si Petruk udah kelihatan lelah sepertinya udah konsumsi obat migrain sehari 3 kali. Bahu-membahu untuk persiapan PK, semoga lancar dan hasilnya sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Semangat Nyomang, terima kasih. Lasada dari Saza, kamu akan menemukan 2 reaksi kita yang beneran. Saat Anda menyampaikan kebenaran, Anda akan menemukan reaksi. Yang pertama yang bijak akan merenung, yang bodoh akan tersinggung. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut kawan seperti biasa. Jojo dan Mama. Kamu nanti dilaporin HRD, Abu tidur mulu. Terus ada Pakun kamu muter mulu. 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.